So much fucking design on right now. Bring it down, bring it down. Salam, silakan masuk. Silakan duduk ya Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Jadi di sini izinkan aku memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dania sama sebagai konselor kamu di sini dan kamu nanti berperan sebagai konselor. Oke, sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Mbak Naya. Mbak Naya. Mbak Naya, ini kesini tadi saat ini ya jalan kaki atau diantar sama orang tua? Jalan kaki. Oh, deket ya berarti rumahnya di sini ya? Mbak pulang dari sekolah Mbak? Udah cukup lama. Udah cukup lama. Ada kegiatan apa Mbak yang di sekolah tadi? Eskul. Eskul Mbak Naya ikut eskul apa? Eskul basket. Oh, basket. Berarti suka basket gitu ya? Mau belajar eskul tentang. Ada ini ya, apa model yang tertentu gitu kayak suka jadi suka basket, artis tertentu yang suka basket gitu. Enggak? Enggak. Enggak. Oke. Di sini mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu ya Mbak agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar, terus juga kita semua di sini mendapatkan manfaat atas segala apa yang kita lakukan di sini gitu. Mungkin di sini aku pimpin ya Mbak ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini Mbak Naya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, dari jangka 1 sampai 10 deh. Kabar Mbak Naya hari ini tuh gimana? 4 ya. 4 gitu. Mungkin di sini aku mau jelasin mengenai counseling. Mbak Naya pernah counseling sebelumnya? Belum pernah. Belum. Jadi di sini aku jelasin aja dulu kali ya, agar kita sama-sama paham, sama-sama bisa mengerti gitu ya, sama-sama Mbak Naya bisa terbuka juga sama saya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseling. Nah di sini saya tadi sudah jelaskan di awal bahwa saya itu sebagai konselornya dan Mbak Naya itu sebagai konselingnya. Nah dalam konseling ini juga terdiri dari 5. Sebenarnya ada 12 aja sebab dari dalam dunia konseling. Tapi yang paling utama itu ada 5. Dan yang paling utama dalam konseling ini itu ada azas kerahasiaan. Jadi Mbak Naya di sini bebas untuk memberikan informasi apapun mengenai baik yang privasi maupun yang menurut Mbak Naya nggak privasi gitu, bisa diceritakan langsung sama saya di sini. Terus juga apa ya, Mbak Naya bisa yakin gitu bahwa semua informasi yang Mbak berikan itu tidak akan saya bocorkan. Jadi Mbak Naya bisa percaya sepenuhnya. Mungkin itu aja. Mbak Naya udah paham mengenai konsep? Cukup paham. Cukup paham. Di sini tadi Mbak Naya mengenai kabarnya ada di ranking 4. Kenapa tuh Mbak Naya? Karena lumayan stres dalam belajar. Oke, stres dalam belajar. Apa sih yang membuat Mbak Naya ini stres dalam belajar gitu? Mungkin karena faktor lingkungan ya,
ada teman-teman yang nggak mendukung untuk belajar. Hmm, apa ada faktor lain nggak? Mungkin karena faktor gurunya yang kurang niat ngasih belajar. Mungkin di sekolah ataupun di rumah Mbak Naya ini punya metode pembelajaran tertentu nggak? Ada Ada apa tuh Mbak? dengan menghafal dan mempraktekkan belajar itu langsung. Oke, jadi tipe belajar Mbak Naya ini praktik secara langsung, ya namanya kinestetik. Jadi Mbak Naya bukan yang tipe belajarnya itu melihat gambar ataupun mendengarkan, itu bukan ya? Kurang. Oke. Ini apa? Untuk tipe belajarnya ada, terus mungkin gimana sih cara Mbak Naya memahami materi yang sulit gitu Mbak? Itu tadi dengan mempraktekkan langsung dan menghafal. Langsung dan menghafal. Terus kalau di sekolah tuh Mbak Naya ada pembelajaran yang mungkin Mbak Naya suka ataupun pembelajaran yang kurang suka gitu? Kalau untuk yang suka itu bahasa Indonesia, tapi kalau yang kurang suka itu latihan atau materi pelajaran olahraga. Jadi ketika latihan atau pembelajaran olahraga itu apa yang Mbak Naya lakukan? Mencoba untuk tetap tenang dan memikirkan kembali apa yang harus dijawab. Kalau boleh tahu nih Mbak, kenapa Mbak Naya tadi kan di awal bilang gitu kan Mbak Naya juga kurang paham mengenai mungkin penjelasan dari guru, kenapa dia? Karena mungkin ada guru yang cuma ngasih latihan tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu, itu memutus semangat. Jadi cuma dikasih latihan gitu ya. Kalau dari segi lingkungan belajar nih Mbak, tadi kan kata Mbak Naya juga lingkungan gak mendukung, gak buat Mbak Naya ini gak fokus. Itu tuh maksudnya gimana? Mungkin bisa Mbak Naya ceritakan lebih lanjut, ceritakan lebih jelas lagi gitu. Mungkin karena adanya salah satu temannya, kita saja inisialnya Z, dia itu sering banget mencontek tapi nggak mau ngakuin kalau dia tuh mencontek, kayak bikin kesel aja gitu. Dan setiap mau fokus ke pembelajaran dia selalu ngajak ngobrol sampai sempat kena marah juga oleh guru. Waktu mau pisah bangku ternyata dia itu rabun, jadi disatuin lagi bangkunya. Jadi bikin kurang senang aja gitu dalam belajar kalau ada dia. Jadi faktor teman tadi teman sama aku ya Mbak? Iya, kebetulan dia. Ini kenal dari lama atau gimana? Baru kenal waktu MPLS. Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak Naya ini kelas berapa? Kelas 7 SMP. Oh, jadi mungkin stres belajarnya tadi itu karena dari SD ke SMP gitu ya? Iya. Bener sulit ya ininya pelajarannya? Harus beradaptasi dengan lingkungan SMP. Terus juga mungkin karena ini mau mendekati ujian ya. Iya, lumayan stres juga kalau saya. Tadi juga Mbak Naya sempat cerita nih soal teman Mbak Naya. Jadi katanya suka mencontek. Itu mencontek gimana? Mencontek sama Mbak Naya atau gimana? Sering mencontek dengan saya, tapi sering juga mencontek yang lain. Menurut Mbak Naya nih, gimana sih terhadap kelakuan mencontek itu? Kalau cara menghadapinya ya meningkatkan rasa ingin belajar sendiri lah dari siswanya. Menurut Mbak Naya nih, perilaku mencontek itu perilaku yang gimana? Perilaku mencontek itu menurut saya perilaku yang nggak baik banget, karena kalau kita salah juga mereka nggak terima kalau kita salah. Terus tuh apa ya, bikin kita nggak paham aja sama pelajaran. Kalau mencontek kan tinggal nyariin aja itu.
ada nggak sih terbesit di hatinya Mbak Naya gitu mau ikut temen yang kata Mbak tadi yang mencontek? Enggak. Selain faktor guru, lingkungan, apakah ada faktor lain nih Mbak yang membuat Mbak Naya tuh stres dalam belajar untuk menghadapi ujian ini? Mungkin tekanan dari orang tua untuk mendapat nilai yang bagus. Apa yang orang tua Mbak Naya harapkan untuk Naya semester ini? Mungkin mendapatkan ranking di kelas dan lebih berprestasi di luar akademik. Ibu paham apa yang Mbak Naya rasakan, mungkin dengan harapan orang tua yang tinggi, terus juga Naya tuh udah usaha gitu ya, tapi kita kan nggak tahu nih ke depannya apakah usaha yang Naya lakukan itu sesuai dengan ekspektasi atau enggak gitu ya. Paham. Terus stresnya Naya nih gimana? Apakah kurang istirahat atau gimana? Mungkin karena jadwal yang terlalu padat, kebetulan mengikuti beberapa organisasi dan ekskul, jadi kurang adanya waktu istirahat. Manajemen waktu juga ya berarti. Gimana sih cara Mbak Naya untuk mengurangi tekanan dalam belajar, stres dalam belajar ini, terus juga dalam manajemen waktu? Mungkin dengan me time atau istirahat dari semua kegiatan seperti tidur atau menonton, mendengarkan lagu. Jadi itu yang akan Mbak Naya lakukan ke depannya ya untuk mengurangi rasa stres ini. Terus untuk perilaku mencontek teman Mbak Naya ini, apa sih yang bakalan Mbak Naya lakukan juga untuk dapat menasehati mungkin atau gimana dengan teman Mbak Naya? Tidak coba lakukan ini untuk menasehati, kalau diajarnya jangan kalau dia nggak mau dengar, jadi tapi kita jangan. Mbak Naya juga udah coba untuk menasehati. Kalau Mbak Naya ini udah baik banget, gitu, udah luar biasa sebagai teman. Terus juga Mbak Naya di sini juga udah mendapatkan solusi sendiri. Gimana cara agar Mbak Naya tuh nggak terlalu stres, nggak terlalu tertekan dengan pembelajaran Mbak Naya saat ini. Mungkin karena transisi juga Mbak dari SD ke SMP gitu ya. Kan dari SD nih mungkin kata Mbak Naya pelajarannya tuh mudah, tiba-tiba di SMP lebih sulit lagi ternyata. Aku doain yang terbaik untuk Mbak Naya nantinya gitu ya. Aku juga mau satu lagi nih Mbak, untuk mengurangi tekanan, rasa tertekan terhadap harapan orang tua, apa yang akan Mbak Naya lakukan? Apakah belajar lebih giat lagi atau gimana? Ya mungkin belajar lebih giat lagi, sering mendatangi perpustakaan, mencari ilmu di media sosial dan lain-lain. Jadi Mbak Naya juga udah tahu nih ke depannya mau gimana. Alhamdulillah kita udah mendapatkan solusi juga dari hasil konseling kita pada siang hari ini. Gimana nih? Aku mau tanya dulu perasaan Mbak Naya saat ini setelah menceritakan semuanya. Udah lebih lega. Oke. Di sini aku juga mau ucapkan terima kasih kepada Mbak Naya karena udah mempercayai aku sepenuhnya untuk menjadi konselornya Mbak Naya. Mungkin ada hal yang kurang dalam sesi konseling ini, aku juga mau minta maaf. Oke. Sekali lagi Mbak, aku ucapin terima kasih. Iya, sama. Mbak Naya ada kegiatan lain sekarang ini? Iya, karena ada kuliah mau ngaji. Oke, welcome Mbak Naya. Mau diantar ke depan? Boleh. Hati-hati ya Mbak Naya. Ya,